Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Fadila Aulia Ardana, BP 1911021 Halo, saya Anjali Sulfainsani dengan BP 1911022011. Saya Alsyarami dengan nomor BP 1911022015. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa dari BP 1911022013. Saya Adi Yunanda Putra, BP 1911021031. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai artikel yang berjudul Accounting and Culture: The Case of Salomon Island. Dress up to get love. Guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girls wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get off on a 9 to 5 dream. Selamat bergabung teman-teman. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya? Puasanya hari ini lancar kan? Very well, Deal. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. By the way, teman-teman semua pasti sudah dengar artikelnya kan? Oh iya, tadi Elsha bilangnya di grup Elsha sudah baca artikelnya ya. Boleh nggak Sha sharing-sharing mengenai artikelnya? Boleh, Dil. Jadi, artikelnya itu berjudul mengenai Accounting and Culture: The Case of Solomon Islands. Nah, dalam artikelnya itu, aku juga membaca mengenai tujuan penelitiannya, yaitu untuk meninjau tentang kompatibilitas antara nilai-nilai yang mendasari sistem akuntansi barat dan nilai-nilai budaya Kepulauan Solomon tradisional. Wah, dari tujuan artikelnya sangat menarik ya, jadi penasaran dengan pembahasannya. Iya, Nan, makanya aku semangat pas Dila nanya untuk bahas artikelnya itu sama-sama. Teman, boleh Dafa nanya mengenai accounting and culture itu maksudnya apa ya teman-teman? Boleh dapat, jika diterjemahkan satu persatu, accounting atau akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli pada bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu budaya. Kebudayaan atau culture merupakan kumpulan dari pola pikir sekelompok manusia sehingga membedakannya dari kelompok lain. Selain itu, kebudayaan juga diartikan sebagai karakteristik yang mempengaruhi sikap manusia dalam merespon lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah ilmu yang terus berkembang sampai saat ini dan dalam perjalanannya. Akuntansi tidak terlepas dari nilai-nilai dalam budaya masyarakat. Artinya, perkembangan akuntansi melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terima
kasih banyak Anggi atas jawabannya. Sekarang Nafa sudah tahu jadinya. Oh ya teman-teman, judul artikelnya kan akuntansi dan budaya pada kasus Kepulauan Solomon. Tadi aku dengar ada kata-kata kasus gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel itu? Jadi gini Nan, tadi kan aku udah baca artikelnya. Jadi pokok permasalahan yang dibahas di artikelnya ini mengenai bagaimana mengidentifikasi, mengadaptasi praktik akuntansi dan manajemen sehingga sesuai dengan nilai dan praktik budaya lokal yang ada. Penduduk Kepulauan Solomon juga harus menentukan bagaimana nilai budaya mereka dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi kontemporer. Teman-teman, Ahi penasaran nih mengenai kasus akuntansi dan budaya di Kepulauan Solomon ini. Boleh nggak teman-teman ceritakan? Boleh Anggi. Nah, dari kasus ini membahas mengenai yang pertama itu ada latar belakang akuntansi, budaya dan negara berkembang. Salah satu fitur umum dari sistem akuntansi negara berkembang termasuk Kepulauan Solomon adalah sistem mereka hanyalah perpanjangan dari yang ada secara historis di negara-negara kapitalis, khususnya Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Nah, beberapa dekade terakhir telah melihat peningkatan penelitian yang dilakukan untuk menilai kesesuaian sistem akuntansi barat yang diimpor ke negara berkembang. Banyak penelitian baru-baru ini menyoroti ketegangan yang melekat antara nilai-nilai akuntansi barat dan nilai-nilai adat lokal. Seringkali nilai-nilai adat tentang pekerjaan, tanah, dan kekerabatan secara fundamental berbeda dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh sistem akuntansi. Nah, ada kelangkaan studi budaya tentang akuntansi di negara-negara berkembang, khususnya wilayah Afrika dan Oseania. Studi yang dikutip sejauh ini berhubungan dengan Fiji dan Papua Nugini adalah kelemahan yang signifikan karena sebagian besar negara di kawasan ini secara ekonomi miskin dan studi untuk mengeksplorasi bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk mengolah sumber daya mereka yang langka secara efektif yang sangat dibutuhkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai latar belakang Kepulauan Solomon. Ini terbagi atas beberapa. Yang pertama itu organisasi politik dan sosial. Sebelum kedatangan orang Eropa dan selanjutnya deklarasi negara sebagai protektorat oleh Inggris pada tahun 1896, Kepulauan Solomon tidak ada sebagai komunitas politik yang bersatu. Tidak ada administrasi pusat untuk mengatur negara. Sebaliknya, masyarakat terdiri atas banyak unit otonom, pemerintahan sendiri, dan mandiri berdasarkan kekerabatan. Kekerabatan adalah perekat setiap masyarakat, mengikat individu ke kelompok. Nah, kesetiaan kepada kelompok tetap diperlukan dari anggota sejauh kepentingan individu akan ditundukkan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersamaan kelompok ini upaya untuk menciptakan rasa kebangsaan Kepulauan Solomon. Masyarakat adat mengidentifikasi dengan kelompok kerabat, desa, wilayah, pulau, komunitas budaya, atau bahasa. Bahkan kelompok denominasi. Jarang sekali mereka menganggap diri mereka sebagai penduduk Kepulauan Solomon, mengingat komunitas yang terfragmentasi ini. Kelompok atau lembaga berbasis pulau dan bahasa masih sulit untuk bekerjasama satu sama lain dengan negara. Kurangnya kesadaran berbangsa ini menimbulkan kecurigaan, permusuhan, dan ketakutan akan dominasi oleh orang-orang di pulau atau daerah lain. Selanjutnya itu sistem ekonomi dan produksi. Dalam masyarakat tradisional, sebagian besar di Kepulauan Solomon, sumber daya penting seperti tanah, hutan, dan laut dimiliki secara komunal oleh kelompok-kelompok kerabat yang berhubungan darah, yang disebut sebagai suku atau kelompok keturunan. Nah, di Kepulauan Solomon ini, kegiatan transaksi dilakukan secara barter. Barter memang terjadi di antara orang-orang di berbagai daerah dan pulau. Ini melibatkan pertukaran makanan dan komoditas tertentu seperti barang-barang manufaktur, mangkuk, makanan, tembikar, atau bahan mentah yang langka. Selain itu ada batu untuk kapak atau pigmen atau kulit kerang. Nah, pertukaran ini tidak hanya jalan untuk mendapatkan barang atau jasa, tetapi juga untuk menciptakan hubungan khusus dan pribadi antar mereka yang terlibat.
Hubungan semacam ini sering dibangun oleh kerabat untuk menciptakan jaringan ikatan dan kewajiban yang memberikan stabilitas di antara kelompok-kelompok yang bersangkutan. Seperti banyak negara berkembang lainnya, Kepulauan Solomon tidak memiliki sistem kesejahteraan yang dikelola negara seperti yang ada di negara berkembang. Nah, oleh karena itu, orang bergantung pada keluarga besar atau ingin sistem untuk dukungan pada saat yang dibutuhkan. Selanjutnya itu orientasi waktu. Konsep waktu belum diterima secara umum di antara penduduk Kepulauan Solomon. Pengalaman bekerja dengan waktu adalah hal yang asing bagi orang-orang yang pekerjaan dan gaya hidupnya lebih banyak diatur oleh kebutuhan sehari-hari mereka daripada apapun. Nah, orang-orang yang datang terlambat ke janji, rapat, dan pekerjaan masih merupakan kejadian yang sangat umum dalam masyarakat Kepulauan Solomon. Selanjutnya itu pembahasan ketiga mengenai perkembangan akuntansi di Kepulauan Solomon. Tidak sepenuhnya jelas apakah akuntansi dipraktekkan dalam masyarakat Kepulauan Solomon tradisional. Meskipun akun lisan cenderung menunjukkan beberapa metode pencatatan yang belum sempurna. Ada beberapa tradisi orang yang menggunakan simpul yang diikat pada tali dan potongan di pohon untuk membantu mereka mengingat siapa saja yang berutang kepada mereka. Nah, itu merupakan contoh pencatatan akuntansi masyarakat Kepulauan Solomon tradisional. Sebagian besar catatan transaksi antara pihak yang berbeda disampaikan melalui tradisi lisan. Baik akuntansi sektor publik dan swasta seperti yang dikenal sekarang diperkenalkan pada abad ke-19 pada saat administrasi kolonial oleh pedagang dan perusahaan yang didukung oleh pemerintah kolonial. Misalnya, akuntansi sektor swasta yang berasal dari pergantian abad ketiga, investor Inggris mengembangkan produksi kopra, kakoa, beras, kayu, dan minyak sawit. Akuntansi sektor publik di Kepulauan Solomon mencerminkan pengaruh model Westminster dengan penekanannya pada akuntansi eksekutif. Makasih Adila atas penjelasannya. Anggi udah mulai paham nih mengenai kasus yang terjadi pada Kepulauan Solomon ini. Terima kasih penjelasannya, Dil. Berdasarkan penjelasan Dila tadi, dapat menarik kesimpulan bahwa nilai-nilai pribumi inti semakin terancam oleh integrasi Kepulauan Solomon ke dalam ekonomi global dan dominasi nilai-nilai ekonomi sempit. Penting untuk menyoroti seberapa kompatibel atau sebaliknya nilai-nilai barat ini dengan nilai-nilai adat ini, dan untuk mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang saling bertentangan ini dapat disesuaikan untuk menghasilkan hasil yang positif. Ya Daf, selain itu aku juga mendapatkan kesimpulan mengenai pembahasan artikel ini. Yang pertama yaitu akuntansi menekankan objektivitas dan netralitas, sedangkan norma-norma lokal budaya mengangkat hubungan manusia yang menuntut perlakuan istimewa dari anggota kekerabatan. Akuntansi sebagai alat kontrol dalam organisasi dapat dirusak jika disusupi oleh hubungan manusia. Yang kedua yaitu akuntansi mempromosikan keuntungan dan akumulasi kekayaan sebagai garis bawah, berbeda dengan penekanan lokal pada hubungan manusia yang dapat dipelihara melalui berbagi dan peduli satu sama lainnya. Kemampuan bisnis untuk bertahan dalam jangka panjang akan terancam jika pendapatannya tidak digunakan untuk biaya yang terkait dengan bisnis. Ya teman-teman, aku juga dapat kesimpulan pada pembahasan artikel ini, yaitu yang pertama, prinsip utama pemisahan entitas ekonomi dari pemiliknya bertentangan dengan kepercayaan lokal yang dominan bahwa seseorang dan harta bendanya tidak dapat dipisahkan. Pemilik bisnis diharapkan untuk berbagi pendapatan bisnisnya dengan kerabat baik untuk membuat dan memenuhi kewajiban sosial. Yang kedua, sistem akuntansi dan manajemen harus mengakui bahwa bagi banyak penduduk Kepulauan Solomon, mengembangkan dan memelihara hubungan pribadi mereka adalah sama atau bahkan lebih penting daripada meningkatkan kekayaan ekonomi mereka. Sistem akuntansi mengukur keuntungan dalam laporan keuangan sementara mengabaikan hubungan sosial yang dibangun dan ditingkatkan dalam menjalankan aktivitas bisnis sebagai hal yang tidak penting. Laporan keuangan mungkin perlu menyertakan hasil di luar keuntungan dan menyertakan hasil tidak berwujud dan subjektif dari kegiatan organisasi seperti kontribusi kepada keluarga besar dan promosi perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Anggi juga dapat kesimpulan nih teman-teman dari pembahasan artikel ini, yaitu sistem akuntansi harus mempromosikan beberapa bentuk persaingan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Situasi kontemporer lebih kondusif untuk persaingan daripada di zaman tradisional.
Di pusat-pusat kota, bisnis dimiliki oleh orang-orang yang tidak terkait, sehingga tidak ada hubungan yang berisiko dari persaingan. Pertumbuhan populasi dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia mengharuskan bisnis dan organisasi beroperasi dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi untuk meningkatkan kinerja. Nah, iya teman-teman, dari diskusi kali ini aku juga mendapatkan kesimpulan bahwa sistem manajemen dan akuntansi harus mempertimbangkan pendekatan santai terhadap waktu yang masih ditampilkan oleh banyak penduduk Kepulauan Solomon lingkungan kerja. Karena masyarakat di Kepulauan Solomon tidak menggunakan waktu sebagai panduan mereka bekerja. Di sini terdapat saran bahwa tunjangan yang masuk akal harus dibuat untuk fakta bahwa rencana tugas mungkin tidak harus dicapai dalam batas waktu yang ditentukan. Sarannya yaitu kinerja berbasis tugas bisa lebih sesuai dilakukan di Kepulauan Solomon daripada aktivitas berbasis waktu. Harus ada fleksibilitas yang lebih besar dalam manajemen waktu dalam organisasi yang memungkinkan pekerja mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban sosial yang penting tetapi dengan gangguan minimal terhadap kinerja organisasi. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat aku sampaikan, teman-teman. Oh iya teman-teman, aku tadi karena penasaran dengan artikelnya tentang Kepulauan Solomon. Jadi aku tadi ada searching video gitu mengenai budaya yang ada di Kepulauan Solomon. Teman-teman mau lihat nggak? Yuk kita saksikan bersama, ini cuplikan videonya. I've arrived in paradise, and it's just a short flight from Brisbane and Sydney. The Solomons are one of the Pacific's more unfamiliar gems. There are 992 islands here, half of which are uninhabited, much like the surf breaks. But it's more than just an adventurer's playground. There's beauty amongst battlefields, tradition amongst history. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya diskusi kita. Semoga teman-teman semua banyak mendapatkan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat dari artikel yang sudah kita bahas tadi. Sampai jumpa di diskusi yang lainnya. Terima kasih. See teman-teman. Oke, Dil. Thank you, Dil. Terima kasih teman-teman. Syukron teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku end meeting ya teman-teman.